Insya Allah kita bisa merasakan perbedaannya ya. Kadang-kadang awak dhewe nek njaluk karo Gusti Allah maksa. Njaluk iki ya kudu iki. Ketika dikasih yang lain moh. Aku pengenku iki. Ya, seringnya kan kita seperti itu, orang yang aneh kata Al-Quti. Memaksa Allah untuk memenuhi keinginannya, tapi dia nggak sadar kowe iki sapa kok maksa-maksa. Itu aneh banget. Nah, ini mungkin bagi kita ini konsep baru, bahwa pemahaman seperti ini bisa jadi membuat kita rancu karena loh kan Allah memang mewajibkan zatnya untuk mengabulkan doa dengan mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta nanti tak penuhi. Minta apa aja nanti tak penuhi. Nah, mungkin kita rancu ketika mendapat pemahaman baru seperti ini. Mungkin kita akan batin, lah Allah kan ya bilang seperti itu. Kita diminta berdoa lalu Allah akan mengabulkan. Nah, bukankah ayat ini dalam prakteknya membuat kita orang yang berdoa itu menaruh harap? Doa loh, bukan tuntutan. Bukankah ayat ini membuat kita yang sedang berdoa itu menaruh harap supaya doa kita dikabulkan? Bukankah ini yang kemudian pada kebanyakan orang menjadikan doa itu ya sebatas alat untuk mencapai keinginan, sehingga tanpa kita rasa doa itu menjadi atau berubah menjadi permintaan dan tuntutan seperti yang dijelaskan di atas. Karena Allah mengatakan mintalah maka tak kabulkan, maka ketika kita minta menengadakan kuwi ono ati ono harapan supaya dipenuhi, tidak sekedar menunjukkan bahwa kula niki kawulane jenengan, kula niki nyuwun mau dipenuhi napa mboten nggih terserah panjenengan yang tahu mana yang terbaik buat saya. Kan tidak seperti itu, karena Allah sendiri memberi harapan kepada kita. Njalu, engko tak penuhi, gitu kan? Nah, bahwa berharap Allah mengabulkan doa ini baik. Ini dituntunkan. Karena harapan seperti itu termasuk bagian dari husnudzon kita kepada Allah. Tapi, ini yang perlu kita garis bawah ya. Tapi harapan ini tidak harus sampai menyebabkan doa yang kita lantunkan itu menjadi sebatas alat untuk memenuhi kebutuhan. Bahwa kita berharap iya, tetapi jangan sampai gara-gara harapan ini menyebabkan doa yang kita ucapkan itu menjadi sebatas alat untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Kecuali orang yang berdoa itu dalam kondisi lemah iman, sehingga apa? Lemah pula keimanannya akan status ubudiyahnya kepada Allah. Lemah pula kesadarannya akan kefakirannya kepada Allah dalam setiap kondisi. Maka orang yang lemah iman seperti itu mungkin saja ketika dia berdoa yang diharapkan ya supaya dikabulkan, karena dia belum sadar diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya mungkin kita ini ya masih pada level ya lemah iman seperti itu, karena nyatane nek dungane ra dikabul-kabulke ya ora dianyel karo Gusti Allah. Bisa jadi gara-gara lemahnya iman kita, maka lemah pula kesadaran kita akan ubudiyah kita kepada Allah, akan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Al-Buti, level kita yang sudah ngaji seperti ini itu bukan lagi level orang yang enggak sadar diri sebagai hamba Allah. Dari awal kita sudah dicekoki bahwa kita ini kawulane Allah, kita ini Abdullah, budake Gusti Allah. Kita harus sadar itu. Level kita tidak seperti itu mestinya, begitu. Karena orang yang benar-benar beriman tahu bahwa kefakirannya kepada Allah itu mutlak dalam semua kondisi, bersifat zati atau gawan bayi, begitu. Dari awal ya Pak itu butuh
butuh Allah. Sedang sempit ya butuh Allah, sedang longgar ya butuh Allah. Selamanya kita membutuhkan Allah, bukan temporal seperti itu, bukan insidental juga. Nah, orang yang menyadari status diri seperti ini, maka dia akan mencurahkan semua rasa fakir dan hinanya itu ke hadirat Allah dan merasa tenang saat bersimpuh di depan pintu rahmatnya Allah. Ya laporan aja, ya Allah, kalau hari ini begini, kalau nyuwun begini dan seterusnya. Dalam rangka apa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya seperti itu ya, hubungan orang yang merasa fakir secara mutlak dengan zat yang maha kaya. Jadi doa yang keluar dari mulut seorang hamba yang benar-benar dia merasa sebagai hamba Allah yang fakir secara mutlak kepada Allah, itu adalah nyanyian, nasyid, untuk mengekspresikan kefakiran dan kehinaannya di hadapan kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba seperti ini, gitu ya, ini bedanya. Bila pun Allah misalnya memberi, menuruti, terus memberi, ya dia akan tetap hanyut dalam nyanyian kefakiran itu. Ini bedanya. Kalau doa kita itu adalah ibadah, awak dulu entah sekaya apapun kita nggak akan pernah melupakan doa itu. Karena kita berdoa bukan berdasarkan kepentingan ini sudah terpenuhi, tapi karena memang kita merasa saya ini hambanya, gitu ya, yang patut untuk kita minta ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kondisi apapun kita meminta. Jadi hamba seperti ini bila pun Allah memberi terus menerus, maka dia akan tetap hanyut dalam nyanyian kefakiran tersebut. Karena dia merasa bahwa kefakirannya kepada Allah bersifat abadi, zati, terus menerus dan selamanya. Nah, ini bedanya ya antara doa sebagai inti ibadah dengan tuntutan atau permintaan yang mengekspresikan arogansi nafsu kita. Harusnya ketika kita berdoa, begitu ya, jangan sampai doa ini kita jadikan sebagai alat untuk menekan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sebaliknya doa ini kita jadikan sarana untuk mendeklarasikan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa kalau tanpa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lambari pemahaman doa kita dengan seperti itu, maka dalam kondisi apapun kita akan selalu mengadu, mengeluh, memohon, mudoroso kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan tenang rasanya. Seorang hamba itu ketika sudah memahami posisi seperti itu, mentok ya wis pasrahke karo Gusti Allah, wong aku ya kawulane jenengan Gusti, uripku ya gara-gara jenengan uripi, ya wis. Kula kados pun mentok, kula pasrah kalih jenengan. Udah kita melantunkan seperti itu, maka timbul rasa tenang. Dari ketenangan itulah kemudian Allah membimbing kita. Awak dhewe sok-sok ya masih mau ikut campur terhadap urusan yang itu sebenarnya domainnya Allah. Kadang-kadang aku pengenku ngene Gusti, aku pengenku ngene, ra ngene ra gelem. Ya udah, kalau orang yang seperti itu ya wis kono karep urusanmu dhewe. Beda ketika kita sudah menyerahkan Allah, saya sudah maksimal niki, kok ya seperti ini, tolonglah saya. Udah, Allah dengan caranya itu ya akan membimbing kita. Itu doa ketika memang kita niati atau motivasi kita ketika berdoa itu untuk beribadah kepadanya, untuk menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu semoga ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama, khususnya saya pribadi ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.